Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadirin yang kami hormati, beliau bersama pimpinan Dewan dan Bapak Berbeda tiba di ruang paripurna. Jurusnya Rene tahu sendiri Di mana? waktu di MTQ awak kan ngambil dompet itu ini kan saya tempat sendiri Galak abangnya. oke dulu setelah
Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, dengan ini dimaklumkan bahwa rapat paripurna Dewan hari ini dengan acara penyampaian laporan hasil kerja bangga terhadap RAPBD Perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016 sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Kepala Daerah. Dari 65 anggota DPRD Provinsi Riau yang telah hadir 50 orang, yang tidak hadir 15 orang, dengan keterangan 1. Fraksi Golkar jumlah 14 hadir seluruh. 2. Fraksi PDIP jumlah 9 hadir 6. 3. Fraksi Demokrat jumlah 9 hadir 6. 4. Fraksi PAN jumlah 7 hadir 4. 5. Fraksi Gerindra Sejahtera jumlah 10 hadir 9. 6. Fraksi PKB jumlah 6 hadir 6. 7. Fraksi P3 jumlah 5 hadir 5. 8. Fraksi Gabungan Nasdem Hanura jumlah 5 hadir 4. Dinas instansi undangan hadir berjumlah 72 orang. 1. Asisten Kepala Biro Staf Ahli 8 orang. 2. Kepala Dinas 9 orang. 3. Kepala Badan Direktur Rumah Sakit 10 orang. 4. Kanwil 3 orang. Sekretaris Dinas Sekretaris Badan 12 orang. KPT 15 orang. Pejabat eselon 3 di lingkungan Sekda dan Sekwan 10 orang. Pimpinan bank perguruan tinggi dan undang lainnya 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Riau, yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Riau, beserta seluruh Dewan yang kami muliakan, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Riau, anggota Forkopimda, para asisten dan staf ahli, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin seluruh undangan yang berbahagia. Saya bersyukur dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja badan anggaran terhadap Raperda APBD
Provinsi Riau tahun anggaran 2016 sekaligus persetujuan hari ini Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2016 segera kita mulai. Akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Persilakan dengan segala hormat Bapak Dr. Adus Manahara Manulu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur Riau, yang terhormat Saudara rekan-rekan Forkopimda dan Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau, yang terhormat Saudara para Wakil Ketua, para Ketua Fraksi, para Ketua Komisi dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Kepala BI Cabang Pekanbaru, yang terhormat Saudara para asisten, para staf ahli, para kepala SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintah Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, yang terhormat Saudara para rektor perguruan tinggi di Pekanbaru, para pimpinan instansi pendidikan, para tokoh masyarakat, pemuka adat, ahli ulama, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan deputan majelis yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita mempersembahkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, pada pagi yang berbahagia ini, kita kembali dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rapat paripurna yang sebentar lagi akan dibuka secara resmi. Pada kesempatan ini, perkenankan kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Saudara Gubernur Riau beserta jajaran serta rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan hadirin hadirat yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dalam rangka pemenuhi undangan kami pada rapat paripurna Dewan siang ini. Sebagaimana telah diumumkan oleh bagian persidangan tadi, dari 65 orang anggota Dewan yang telah hadir dalam rapat paripurna saat ini berjumlah 50 orang. Dengan demikian, forum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna Dewan pada siang ini dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya memohon petunjuk dan bimbingannya, pada hari ini Kamis tanggal 13 Oktober 2016, tepat pukul 12:22 waktu Indonesia bagian Barat, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, puan-puan dan tuan-tuan jemputan majelis yang kami muliakan. Untuk instruksi pimpinan Supriyati, silakan. Saya mendapatkan informasi bahwa hasil hearing kita di komisi-komisi di Banggar terjadi perubahan. Nah, memang saya tidak anggota Banggar, ya. Cuma saya dan malah kita sudah buat harap
untuk kesepakatan kita untuk laporan dari komisi ke Banggar. Terima kasih pimpinan. Pimpinan, asli usah pimpinan. Terima kasih pimpinan. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam itu yang rapat itu TAPD dengan Banggar sudah sesuai dengan mekanisme yang kita lakukan. Tidak ada lagi yang berubah-ubah. Terima kasih. Pimpinan, tamrin pimpinan. Pak Musallim, tamrin. Siapa yang duluan berisik tadi? Pak Tamrin dulu. Harus mengalah satu. Pak Tamrin atau Pak Suri? Harus mengalah. Silakan Pak Suri. Terima kasih pimpinan. Jadi berkaitan dengan pembahasan, Banggar sudah menerima laporan masing-masing komisi dan itu sudah diteken. Kemudian Banggar melakukan pembahasan dengan TAPD dan dipertanggungjawabkan. Saya pikir tidak usah diperdebatkan lagi. Terima kasih. Pimpinan, kami dulu pimpinan. Dipersilakan. Kita mengakui semua benar pimpinan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat bapak-bapak yang di Banggar. Hargai juga kawan-kawan yang di komisi yang sudah dipalak. Kenapa muncul lagi di Banggar? Kita minta itu saja. Kalau memang itu terjadi, besok tak usah dibahas komisi, langsung saja di Banggar. Terima kasih pimpinan. Pimpinan. Silakan Pak Mas. Saya mencoba memberikan informasi yang penting. Kenapa demikian pimpinan? Kita lihat di tatip kita Pak Sudarmin, Bu Supriyati, ini kolega saya nih, Supriyati. Tahapan kita itu tatip itu jelas. Nota, tanggapan praksi, jawab perintah, sampai berikutnya, sampai kepada komisi. Level komisi membahas sesuai dengan tupoksi komisi. Setelah itu kita lempar ke Banggar dan dilapor ke Banggar. Persoalan di Banggar ada kebijakan anggaran dengan TAPD, itu politik anggarannya di situ. Mau bergeser dia, mau bertambah dia, itu kewenangan politik anggaran ada di situ. Teknis anggaran berada di komisi. Ini yang perlu kita pahami. Maka itu berada di komisi fraksi Banggar dengan TAPD. Karena pembahasan itu antara Banggar dan TAPD kesimpulan, dan kesimpulan itu dapat di situ. Jadi mohon maaf, ke depan kita semua ini kita pahami berusaha akhirnya kasih pimpinan, terusul pimpinan, sampai pimpinan, sebentar pimpinan. Saya kira penjelasan saudara anggota Dewan yang terhormat Pak Mas sudah cukup jelas. Ya pimpinan, saya mau tanya pimpinan, silakan. Yang kami buat di komisi itu kan menurut Pak Mas merupakan teknis. Yang tahu teknis itu kami di komisi. Kenapa yang kami usulkannya seperti ini dipakai muncul lagi? Kita minta itu dijelaskan dulu pimpinan. Kalau ternyata itu benar, berarti ke depan tidak perlu lagi ada pembahasan di komisi. Terima kasih. Dijawab Pak Asapulita bahwa yang diusulkan di komisi tidak berubah. Cukup pimpinan. Pak Asapulita. Terima kasih pimpinan. Saya mohon kita ini agak jelas-jelas lah. Tadi sebelum acara paripurna ini, semua ketua fraksi telah berkumpul dan melakukan rapat koordinasi tentang bagaimana dilanjutkan atau tidak kegiatan kita sekarang. Kok setelah dimulai kok ada lagi yang menginstruksi? Ini yang benar aja. Saya rasa dilakukan pimpinan. Terima kasih. Terima kasih atas perintah pasal 7 Paripurna sebagai berikut. Penyampaian laporan hasil kerja badan anggaran terhadap RAPBD perubahan provinsi Riau tahun anggaran 2016 sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir kepala daerah. Sekarang mari kita awali rapat paripurna siang ini langsung ke acara pokok. Sebagaimana diketahui, rapat paripurna siang ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian proses pembahasan
semua rangkaian pembahasan RAPBD perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016 ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib DPRD Provinsi Riau pasal 117 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dimaklumi juga bahwa anggaran pendapatan belanja daerah APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan belanja dan pembiayaan, dan APBD juga adalah merupakan sarana pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Untuk itulah dengan disahkannya RAPBD perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016 ini disambut sebagai kewajiban konstitusi juga untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Riau tercinta ini. APBD sesungguhnya memiliki prinsip dan berasaskan kepada transparansi, efisiensi dan akuntabilitas serta taat kepada ketentuan hukum. Dalam kaitan itu, diharapkan selaku kepala daerah, Gubernur Riau harus mampu menjalankan APBD tersebut sesuai azas sebagaimana disampaikan di atas, sehingga pada akhirnya terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan pula. Saudara Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, puan-puan dan tuan-tuan jemputan Dewan yang kami muliakan, kita maklumi bahwa waktu pelaksanaan RAPBD perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016 ini tersisa amat sangat sempit. Oleh karena itu, kami mengimbau saudara Gubernur Riau beserta jajaran di pemerintahan Provinsi Riau ini diharapkan benar-benar dapat menggunakan waktu yang amat sempit tersebut secara efektif, sehingga apa yang kita harapkan bersama terhadap pelaksanaan APBD perubahan tahun anggaran 2016 ini dapat berjalan optimal. Kemudian dengan telah rampungnya pembahasan RAPBD perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016 ini, izinkan kami pimpinan DPRD Provinsi Riau pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Badan Anggaran, TAPD, komisi-komisi serta para SKPD yang telah berperan aktif dalam membahas RAPBD perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016 hingga disahkannya kali ini. Akhirnya, marilah kita sama-sama mendengarkan dan menyimak laporan hasil kerja Badan Anggaran yang akan disampaikan oleh Badan Anggaran melalui juru bicaranya. Kepada Badan Anggaran atau juru bicara yang ditunjuk, kami persilakan untuk membacakan laporan tersebut di hadapan rapat paripurna ini. Untuk itu, kepada juru bicara dipersilakan. Terima kasih saudara pimpinan yang akan membacakan laporan lengkap tentang APBDP 2016 yang akan disampaikan oleh saudara kami Nasrin S.Adi. Sugeng Pranoto. Sugeng Pranoto. Sorry. Dipersilakan. Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau dalam rangka pembahasan nota keuangan rancangan peraturan daerah
Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur Riau, yang terhormat Saudara Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Komandan Lanut Pekanbaru, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, beserta para kepala badan, dinas, dan unit kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, yang terhormat pemuka masyarakat, cendekiawan, ulama, pemuda mahasiswa, perempuan pers, dan pemuda strategis masyarakat lainnya, para undangan, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan yang berbahagia. Pada hari yang berbahagia dan penuh hikmah ini, marilah kita sejenak mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau dalam rangka pembahasan nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 13 Oktober 2016. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama, pendahuluan. Kebijakan umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS adalah sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Penetapan batas maksimal dapat dilakukan setelah memperhitungkan belanja pegawai. Penyusunan KUA memuat pokok-pokok kebijakan yang berisikan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya, teknis penyusunan APBD dan hal-hal khusus lainnya, KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Selain itu, rancangan KUA memuat yang pertama, kondisi ekonomi makro daerah, yang kedua, asumsi penyusunan APBD, yang ketiga, kebijakan pendapatan daerah, yang keempat, kebijakan belanja daerah, yang kelima, kebijakan pembiayaan daerah, dan yang keenam, strategi pencapaiannya. Sedangkan PPAS memuat yang pertama, penentuan skala prioritas pembangunan daerah, yang kedua, penentuan skala prioritas program masing-masing urusan, dan yang ketiga, penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan. Rancangan KUA dan PPAS memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target yang diharapkan. KUA perubahan dan PPAS perubahan Provinsi Riau tahun 2016
telah disepakati dari Provinsi Riau dengan pemerintah Provinsi Riau yang dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama kepala daerah dengan pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam waktu bersamaan. PPAS Perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara pada masing-masing SKPD. Pagu sementara inilah akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 disetujui bersama antara kepala daerah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau, serta rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016. Rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 ini dipengaruhi beberapa hal, antara lain yang pertama, perubahan asumsi dasar ekonomi makro APBN perubahan tahun 2016. Yang kedua, adanya kebijakan pemerintah pusat melakukan pengurangan dan tunda salur dana transfer perimbangan tahun 2016 sebesar 355 miliar 939.227.384 rupiah. Untuk tunda salur dana alokasi umum sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI nomor 125/PMK 07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum tahun anggaran 2016 menetapkan penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum didasarkan pada perkiraan dana fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas daerah pada akhir tahun. Yang ketiga, penyesuaian saldo anggaran lebih menurut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun 2015 sebesar 3.131.824.997 rupiah 25 sen, sedang saldo anggaran lebih sebelum hasil pemeriksaan dianggarkan sebesar 3.461.496 rupiah 89 sen. Keempat, pertimbangan sisa waktu tahun berjalan yang tersedia. Adapun sistematika laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2016 terdiri dari 7 bagian, yakni pertama pendahuluan, kedua dasar pembahasan nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2016. Yang ketiga, maksud dan tujuan. Yang keempat, gambaran umum rancangan APBD Provinsi Riau. Yang kelima, materi pembahasan nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2016. Yang keenam, rekomendasi Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau. Dan yang ketujuh, penutup. 2. Dasar pembahasan nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, maksud dan tujuan pembahasan. Adapun maksud pembahasan ini adalah untuk menyempurnakan nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016. Sedangkan tujuannya adalah memenuhi bagian ketiga tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD pasal 125 dan pasal 126 peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 30 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Provinsi Riau. 4. Gambaran umum rancangan nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016. Pertama,
pendapatan daerah. Dalam APBD tahun 2016 murni, target anggaran pendapatan daerah sebesar 7.647.540.141 rupiah 13 sen. Sedangkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau, pendapatan daerah ditetapkan dalam PPAS perubahan tahun 2016 sebesar 7.308.312.747 rupiah 13 sen. Jumlah ini tidak berubah dalam pembahasan nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016. Adapun rincian estimasi perubahan pendapatan sebelum APBD perubahan dan sesudah nota kesepakatan PPAS perubahan Provinsi Riau tahun 2016 antara pemerintah Provinsi Riau dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau maupun setelah pembahasan nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 sebagaimana terlampir. Sebagaimana terlampir di atas, perlu diketahui bahwa penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Informasi penting yang perlu diketahui bahwa dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016, tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari tahun anggaran 2011 sampai dengan anggaran 2015 secara nasional meningkat rata-rata untuk tingkat provinsi sebesar 17 triliun, 65 atau sebesar 24,21%. Untuk itu, pemerintah Provinsi Riau seharusnya melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Mengingat tren nasional tersebut di atas, maka peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah untuk Provinsi Riau tahun 2016 dengan konsumsi naik minimal 20%, maka seharusnya kenaikan menjadi sebagai berikut. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah realisasi tahun 2015 sebesar 2.577.208.900 rupiah. Keterangan kenaikan 20% dari realisasi tahun 2015 yang seharusnya tahun anggaran 2016 mencapai 3.332.650.680 rupiah. Untuk pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah, tahun realisasi 2015 menunjukkan angka 21.218.413 rupiah. Keterangan kenaikan mencapai 20% dari realisasi tahun 2015 yang seharusnya tahun anggaran 2016 mencapai 25.865.462.096 rupiah. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, seharusnya pemerintah Provinsi Riau melakukan yang pertama. Dalam tahun 2016
dapat menaikkan realisasi pendapatan asli daerah sesuai tren nasional untuk provinsi sebesar 24,21%. Yang kedua, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut. A. Kebijakan intensifikasi pendapatan asli daerah antara lain: A kecil, membentuk kelompok kerja untuk melakukan analisis dan kajian yang mendalam secara komprehensif terhadap semua unsur pendapatan asli daerah yang dikelola setiap SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. B. Melakukan regulasi terhadap aturan kelengkapan sarana prasarana atau fasilitas yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah. C. Menunjuk kepala dinas pendapatan daerah Provinsi Riau yang definitif dan yang handal melaksanakan tugasnya. D. Meningkatkan kesadaran para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah membayar kewajibannya tepat waktu. E. Penyempurnaan administrasi pendapatan asli daerah. F. Peningkatan mutu sumber daya manusia dan dinas pendapatan daerah Provinsi Riau menempatkan pegawai yang sesuai dengan keahliannya. Yang diupayakan petugas yang ditempatkan pada dinas pendapatan yang memiliki ilmu keuangan negara dan daerah secara profesional dan memiliki visi ke depan. G. Melakukan pengawasan yang lebih intensif. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi bila dimungkinkan. I. Meningkatkan koordinasi yang baik antara petugas di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Riau dengan seluruh SKPD pengelola pendapatan asli daerah dan instansi lain yang terkait dengan sumber pendapatan asli daerah. J. Menganalisis secara cermat faktor-faktor peluang yang mendukung dan menghambat peningkatan pendapatan asli daerah sehingga dapat diambil suatu kebijakan yang tepat. K. Melakukan identifikasi dan inventarisasi implementasi peraturan daerah izin mempekerjakan tenaga kerja asing dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. N. Meningkatkan pelayanan kepada objek pajak kendaraan bermotor termasuk alat berat. Beberapa tahun terakhir ini pemilik kendaraan bermotor menunggu penyelesaian plat nomor polisi kendaraannya baru selesai antara 6 bulan sampai dengan 12 bulan setelah pemilik kendaraan membayar pajaknya siklus pergantian plat 5 tahunan. B. Kebijakan ekstensifikasi pendapatan asli daerah antara lain. Yang pertama, membuat terobosan baru, yaitu melakukan pendataan ulang potensi pendapatan asli daerah yang belum memiliki landasan hukum, perluasan objek dan wajib pendapatan asli daerah maupun yang sudah memiliki landasan hukum. Kerjasama dengan pihak ketiga perlu dievaluasi kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Yang kedua, penetapan target harus dilakukan SKPD yang mengelola pendapatan asli daerah berdasarkan potensi real dan terukur. Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau juga telah menyampaikan masukan supaya pemerintah Provinsi Riau dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah melakukan perbaikan manajemen, sumber daya manusia dan teknologi serta mengkaji berbagai potensi sumber pendapatan daerah lainnya. 2. Belanja daerah. Dalam APBD tahun 2016 murni jumlah belanja daerah sebesar 10 triliun 972 miliar 74 juta 2.028 rupiah 2 sen. Sedangkan dalam nota kesepahaman KUA perubahan dan PPAS perubahan ditetapkan jumlah belanja daerah sebesar 10 triliun 364 miliar 591 juta 937.744 rupiah 38 sen. Kemudian pembahasan nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 dilakukan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau dan disepakati jumlah belanja daerah tidak berubah, yaitu sebesar 10 triliun 364 miliar 591 juta
Rp903.744.38. Namun terdapat beberapa pergeseran sebagaimana lampir. Melihat lampiran di atas, jumlah belanja daerah sebelum APBD Perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016 untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan pemerintahan wajib sebesar 10.234.649.40 dan urusan pemerintahan pilihan sebesar 730.438.278.60. Sedangkan jumlah belanja daerah dalam nota kesepakatan PPAS APBD Perubahan untuk urusan wajib sebesar 9.919.930.40 dan untuk urusan pemerintahan pilihan sebesar 648.262.973.57. Kemudian dalam pembahasan nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016, jumlah tersebut mengalami perubahan untuk urusan wajib sebesar 9.782.482.770.81 dan urusan pilihan sebesar 648.742.973.57. Perlu kami informasikan kepada pemerintah Provinsi Riau untuk meneliti ulang kebenaran penjumlahan angka sebelum perubahan tertulis dalam tabel 3.1 Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016. Jumlah belanja daerah sebesar 10.094.2.028 Seharusnya apabila dijumlahkan adalah sebesar 10.074.228.2 Selanjutnya dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan tahun 2016, jumlah belanja daerah tertulis sebesar 10.191.947.744.40 yang seharusnya apabila dijumlahkan sebesar 10.369.191.744.38. Nilai perbedaannya tidak material, namun keakurasian penjumlahan sangatlah penting. Rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Provinsi Riau tahun 2016 secara total sebesar 10.369.191.744.38 dan menurut alokasi anggaran pada masing-masing SKPD secara rinci sebagaimana terlampir. Dari lampiran di atas diketahui bahwa bila dibandingkan dengan plafon anggaran sebelum APBD Perubahan, diketahui bahwa dalam nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Provinsi Riau tahun 2016 terdapat perubahan untuk semua SKPD tanpa terkecuali. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yang antara lain pertama, adanya kebijakan pemerintah pusat melakukan tunda salur atas dana tertib
perimbangan tahun 2016 sebesar 355 miliar 939 juta 227.384 rupiah. Yang kedua, terdapat beberapa SKPD yang mengalami perubahan pengurangan anggaran yang luar biasa, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air, dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Dengan demikian, waktu dan biaya yang dikorbankan untuk pembahasan anggaran murni tahun 2016 tahun menjadi berkurang efektif karena selain pengurangan dana perimbangan tersebut seharusnya tidak diperlukan perubahan lain apabila APBD tahun 2016 sudah direncanakan dengan baik. Semua anggaran belanja yang dialokasikan terhadap masing-masing SKPD di atas harus digunakan dalam rangka merealisasikan pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Riau yang ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019, yaitu terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja, serta kemantapan aparatur. Sedangkan misinya adalah yang pertama meningkatkan pembangunan infrastruktur, yang kedua meningkatkan pelayanan pendidikan, yang ketiga meningkatkan pelayanan kesehatan, yang keempat menurunkan kemiskinan, yang kelima mewujudkan pemerintah yang handal dan terpercaya, serta pemantapan kehidupan berpolitik, yang keenam pembangunan masyarakat yang berbudaya Melayu, beriman dan bertakwa, yang ketujuh memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan, yang kedelapan meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata, dan yang kesembilan meningkatkan peran swasta dalam pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut, pemerintah Provinsi Riau harus membuat laporan capaian visi dan misinya setiap tahun sehingga dapat diketahui efektivitas fungsi alokasi penyediaan anggaran untuk setiap misi. Selain itu, harus diingat bahwa pengalokasian anggaran belanja untuk setiap misi harus terukur karena inilah yang seharusnya menjadi prioritas semua Provinsi Riau. 3. Pembiayaan. Dalam APBD Provinsi Riau tahun 2016, sebelum perubahan ditetapkan pembiayaan neto sebesar 3.383 miliar 426 juta 461.896 rupiah 89 sen. Sedangkan pembiayaan itu setelah pembahasan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 ditetapkan sebesar 3.131 miliar 893 juta 624.997 rupiah 25 sen. Saldo ini sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun 2015 atau terjadi penurunan pembiayaan itu setelah perubahan sebesar 251 miliar 542 juta 836.899 rupiah 64 sen dan peraturan daerah laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2015 dengan rincian terlampir. Yang kelima, materi penyempurnaan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016. Selain dari atas, berikut ini ada masukan dan saran perbaikan dari Badan Anggaran DPD Provinsi Riau sehubungan dengan nota keuangan perubahan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 sebagai berikut. Dasar hukum. Yang pertama, bahwa menurut Badan Anggaran DPD Provinsi Riau, dasar hukum penyusunan nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 perlu ditambahkan aturan perundang-undangan yang sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004. Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia tahun yang bernomor 3455
ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400. Dan keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Selain itu, dalam dasar hukum poin 11 terdapat kesalahan tulis, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah hingga terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah. Yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Hal yang sama telah disampaikan fraksi dalam pandangan umumnya. Yang kedua, tidak terlihat dalam kebijakan belanja daerah untuk belanja langsung tahun 2016 suatu penjelasan yang menyebutkan bahwa kebijakan belanja daerah telah mengakomodir hasil reses anggota DPRD, yaitu hasil kunjungan ke daerah pemilihan setiap anggota DPRD Provinsi Riau yang diserap melalui hasil aspirasi masyarakat setepat sesuai kebutuhan pembangunan yang mereka inginkan dan usulan pembangunan yang diterima langsung dari masyarakat Riau. Kebijakan belanja daerah untuk belanja langsung dalam nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 agar lebih komprehensif seharusnya juga menampung hasil reses anggota DPRD Provinsi Riau, yaitu pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Riau yang diperoleh dari hasil reses dan usulan yang diterima langsung dari masyarakat Riau. Tepuk tangan. Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menyarankan supaya dalam kebijakan umum APBD perubahan ini ditegaskan bahwa telah mengakomodir pokok-pokok pikiran yang diperoleh dari hasil reses anggota DPRD Provinsi Riau. Yang ketiga, dalam nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 belum sepenuhnya menyinggung agenda pembangunan daerah untuk memenuhi nawacita, yaitu merupakan rangkuman program yang tertuang dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019. Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016. Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menyarankan supaya dalam rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 ini ditegaskan dengan uraian penjelasan bahwa rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2012 telah mengakomodir nawacita yang merupakan rangkuman program tertuang dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI yang digariskan dalam RPJMN 2015 sampai 2019. Dari uraian target pendapatan tahun anggaran 2016 dapat kami simpulkan bahwa dalam nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016, pemerintah Provinsi Riau menetapkan target lain-lain PAD yang sah cukup signifikan sebesar 501 miliar, sama dengan target sebelum perubahan tahun 2016. Tidak dirinci beberapa target penerimaan dari bunga deposito. Apabila dalam tahun 2016 masih merencanakan target lain-lain PAD yang tinggi dari bunga deposito, berarti pemerintah Provinsi Riau masih merencanakan saldo silpa yang tinggi atau memarkirkan dananya di bank dalam bentuk deposito. Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menyarankan kepada pemerintah Provinsi Riau untuk memacu kegiatan pembangunan pelayanan dasar dengan indikatornya diukur dengan penyerapan APBD tahun 2016 yang tinggi, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat merasakannya sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintahan dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik
ditetapkan sebesar 6,6%. Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2016. Yang kelima, dalam Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 ini tidak ditargetkan atau tidak dianggarkan dalam pembiayaan, yaitu penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan kembali piutang, tuntutan ganti rugi atau TGR sebagaimana terlampir. Dalam lampiran di atas, bila dikaji lebih lanjut, Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2015 masih terdapat piutang tuntutan ganti kerugian daerah sebesar 7.281.605.104 rupiah. Terdapat dalam halaman 182 dan 183 laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015. Aset lainnya tagihan jangka panjang tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2015 sebesar 7.281.605.104 rupiah, yaitu tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sebesar 594.070.073 rupiah. Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara sebesar 6.535.031 rupiah. Jumlah total keseluruhan 7.281.605.104 rupiah. Perlu kami jelaskan bahwa aset lainnya, tagihan jangka panjang tuntutan ganti kerugian daerah tersebut di atas terdapat yang sudah jatuh tempo pada tahun 2016. Perlu kami informasikan bahwa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau terdapat kegiatan pelaksanaan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan atau barang daerah dengan anggaran sebesar 607.690.000 rupiah. Dan pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau terdapat kegiatan penanganan majelis MP dan tuntutan ganti rugi dengan anggaran sebesar 180 juta rupiah. Dengan adanya kegiatan ini seharusnya outcome-nya adalah menyelesaikan tagihan tuntutan ganti kerugian tersebut di atas. Perlu diingat pemerintah Provinsi Riau, jangan sampai anggaran tersebut di atas terrealisasi sebesar 607.690.000 rupiah tanpa outcome yang sebanding, maka akan terjadi kondisi yang lebih besar pasak daripada tiang. Selain itu, saldo piutang lancar per 31 Desember 2015 menurut kami cukup material sebesar 67.263.464 rupiah 31 sen dengan rincian terlampir. Dengan kondisi rincian terlampir di atas, piutang di atas seharusnya penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan kembali piutang ditargetkan dalam Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016. Perlu diinformasikan bahwa terdapat anggaran pada Inspektorat Provinsi Riau sebesar 180 juta untuk kegiatan penanganan majelis MP TGR. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menagih piutang yang berasal dari tuntutan ganti kerugian. Dengan demikian, outcome dari kegiatan ini seharusnya adalah penerimaan piutang daerah. Selain itu, pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdapat kegiatan pelaksanaan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan barang daerah dengan anggaran sebesar 607.690.000 rupiah. Kegiatan serupa setiap tahun dianggarkan dalam APBD dan tahun 2015 sebesar 550 juta rupiah. Sehubungan dengan hal di atas, Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menyarankan kepada pemerintah Provinsi Riau supaya yang pertama, dalam Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 ditetapkan target penerimaan piutang daerah pada penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan kembali piutang tuntutan ganti rugi TGN. Yang kedua, secara khusus membuat laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan barang daerah dan tentu saja disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau. Yang berikutnya, rancangan pembiayaan utang tidak dapat melalui anggaran pengeluaran pembiayaan daerah. Dalam nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 terdapat anggaran pembiayaan utang yang tidak melalui pengeluaran pembiayaan melainkan melalui belanja langsung setelah perubahan sebesar 6.732.774.150 rupiah dengan rincian terlampir. Sehubungan laporan di atas, Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menyarankan kepada pemerintah Provinsi Riau supaya dalam nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 dijelaskan alasannya mengapa pembayaran utang tersebut dianggarkan melalui program kegiatan bukan melalui pengeluaran pembiayaan sehingga lebih informatif bagi stakeholder. Berikutnya dilihat dari nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016. Jumlah plafon anggaran belanja sementara ditetapkan sebesar 10.391.937.744 rupiah 38 sen. Sedangkan target pendapatan sebesar 7.238.312.747 rupiah 13 sen dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar 3.181.624.997 rupiah 25 sen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 ini adalah defisit sebesar 3.131.624.997 rupiah 25 sen. Apabila kita belajar dari pengalaman sebelumnya, terdapat penyerapan belanja daerah Provinsi Riau dalam tahun 2014 dan tahun 2015 semuanya di bawah 70%, yang mengakibatkan silpa yang besar. Sebagaimana data tahun 2014, kita silpa sebesar 3.991.422.303.363 rupiah 70 sen atau sebesar 48,96 terjadi di tahun 2014. Sedangkan tahun 2015 kita mengalami silpa sebesar 3.131.823.624.997 rupiah 25% atau sebesar 31,85%. Dengan silpa tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa dalam tahun 2014 dan 2015, yang pertama, potret APBD Provinsi Riau kurang bergairah melakukan pembangunan pelayanan dasar karena terlalu besar sisa anggarannya. Yang kedua, pengalokasian anggaran yang tidak realistis terhadap satu kegiatan karena terdapat beberapa kegiatan memiliki sisa anggaran yang cukup besar. Yang ketiga, terdapat idle fund, dana menganggur atau tidak operasional membangun sarana dan prasarana pelayanan dasar dengan jumlah yang sangat besar yang seharusnya secara signifikan dapat berfungsi menyediakan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat Riau dalam rangka mengatasi kemiskinan. Pemerintah Provinsi Riau cenderung mengklaim
alokasi dana dari pemerintah pusat sangat minim. Padahal tingginya silpa menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Riau belum piawai mengatur keuangannya. Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Riau supaya tidak lagi memberikan silpa yang tinggi di tahun 2016 ini, kecuali bila sumbernya dari adanya efisiensi program, bukan karena programnya yang mangkrak atau macet atau sama sekali dari kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi tidak dilaksanakan. Apabila kejadian tahun 2014 dan tahun 2015 berlanjut ke tahun 2016, maka dapat dikatakan bahwa fungsi perencanaan penganggaran yang disusunnya APD tidak dilakukan secara profesional karena belum berhasil merealisasikan anggarannya dengan baik, dan hal ini mengakibatkan penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum untuk pemerintah Provinsi Riau sesuai peraturan Menteri Keuangan RI nomor 125/PMK 07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum tahun 2016 sebesar 133.161.384 rupiah dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN tahun 2016. Total seluruh dana perimbangan yang tidak mencapai pencapaian target sebesar 355 miliar, maksud kami 939.227.380 rupiah. Penundaan ini didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, sekebutuhan belanja dan posisi kas daerah pada akhir tahun 2016 yang dikategorikan sangat tinggi. Penyaluran kembali sebagian dana alokasi umum ini tidak dapat dilakukan pada tahun 2016, diperhitungkan sebagai kurang bayar atau dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Selain itu, perlu diketahui bahwa kegiatan yang memiliki sisa anggaran yang besar atau anggaran yang sangat longgar dapat yang pertama menggoda pengelola kegiatan melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga berpotensi pelaksanaannya kurang tepat sasaran. Yang kedua, memberi peluang terhadap pemegang kegiatan melakukan KKN. Yang ketiga, memperburuk capaian kinerja SKPD karena daya serap anggaran rendah atau tidak seimbang dengan kemampuan SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menyarankan kepada pemerintah Provinsi Riau supaya memacu kegiatan pembangunan pelayanan dasar berdasarkan indikator yang terukur dengan penerapan APBD tahun 2016 yang tinggi sehingga masyarakat dapat merasakannya dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 6,6%. Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang pertumbuhan penyusunan APBD tahun anggaran 2016. Saat ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau di bawah 6,6%, yaitu mencapai 3,79%, hampir separuhnya. Secara akumulasi triwulan pertama dan kedua, sebagaimana lampiran. Dari lampiran di atas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau secara kumulatif hingga triwulan kedua masih di bawah target yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan salah satu cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau adalah melaksanakan kegiatan APBD perubahan Provinsi Riau sesuai target dan sesuai ketentuan yang berlaku. Berikutnya, penyusunan nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 menganut sistem anggaran defisit. Namun tidak ada penjelasan mengapa pemerintah Provinsi Riau memilih penetapan sistem anggaran defisit. Menurut kami, penetapan sistem anggaran defisit kurang tepat
apabila dihubungkan dengan saldo silpa tahun 2014 dan tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menyarankan kepada pemerintah Provinsi Riau supaya dalam nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 dijelaskan alasan pemerintah Provinsi Riau memilih kebijakan anggaran defisit tersebut. Berikutnya, sebanyak kurang lebih 189 kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD tahun 2016 murni dihapus dan tidak termasuk lagi dalam daftar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 sebagai berikut. Dalam keterangan lampiran di atas, kegiatan yang dihapus atau tidak termasuk lagi kegiatan yang akan dilaksanakan nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 menunjukkan sistem penganggaran yang tidak baik dan seharusnya dijelaskan di APBD Provinsi Riau dalam nota keuangan sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya. Berikutnya, penetapan kegiatan tidak sesuai dengan urusan provinsi. Sesuai dengan lampiran Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditetapkan pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan, pusat provinsi Riau dan kabupaten kota, sehingga datanya terlampir. Dari data terlampir di atas, dari pembagian urusan di atas disebutkan apa yang harus dikerjakan pemerintah provinsi, namun dalam nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016, pemerintah Provinsi Riau menetapkan kegiatan yang bukan urusannya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan jumlah anggaran yang cukup signifikan, yaitu sebesar 185 miliar 629 juta 631.214 rupiah. Kami memberikan masukan kepada DAPD Provinsi Riau tahun 2016 supaya meneliti lebih lanjut program dan kegiatan yang ditetapkan dalam nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 sehingga tidak terdapat lagi kegiatan SKPD yang bukan kewenangan Provinsi Riau. Untuk menghindari temuan hasil pemeriksaan BPKRI yang sama di tahun 2014 dan tahun 2015, seharusnya pemerintah Provinsi Riau tidak lagi memasukkan kegiatan-kegiatan yang tidak menjadi kewenangannya. Berikutnya, dalam nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 terdapat kegiatan penyediaan tenaga angkutan, supervisi dan pengembangan aparatur penyusunan laporan pertanggungjawaban Provinsi Riau sebesar 114 orang dengan anggaran sebesar 3 miliar 831 juta 194 ribu. Kegiatan yang sama terdapat juga dalam tahun 2015 dengan ukuran dukungan anggaran sebesar 3 miliar 985 juta 6 ribu rupiah. Kami merekomendasikan kepada DAPD supaya menyampaikan kepada Badan Anggaran laporan secara tersendiri, yaitu penjelasan mengenai daftar nama, manfaat, tempat penempatan unit kerja, jadwal dan urian tugas yang dilaksanakan tenaga angkutan supervisi tersebut. Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau. Dari uraian yang kami kemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Riau supaya yang pertama, mencermati semua rekomendasi yang kami kemukakan secara langsung pada setiap permasalahan di atas sehingga pelaksanaan APBD perubahan Provinsi Riau dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2016, kami menyarankan supaya pemerintah Provinsi Riau menyampaikan laporan realisasi anggaran semester pertama kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau. Yang ketiga, melakukan pembinaan berupa
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat kabupaten kota se-Provinsi Riau mengenai standar operating prosedur atau ketentuan persyaratan penerimaan bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial atas beban APBD Provinsi Riau sehingga masyarakat yang memerlukan bantuan dapat mengajukan proposal sesuai persyaratannya. Yang keempat, segera melakukan verifikasi untuk memastikan calon penerima rumah sehat layak huni sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman hibah dan bantuan sosial dari APBD sehingga anggaran untuk kegiatan pembangunan rumah sehat layak huni dapat terlaksana dalam tahun anggaran berikutnya. Yang kelima, mematuhi fakta integritas yang ditandatangani Gubernur Riau dengan masing-masing Kepala SKPD, yaitu mengoptimalkan percepatan penerapan anggaran kepada setiap SKPD sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Yang keenam, terakhir, menilai kinerja masing-masing Kepala SKPD dan pejabat lainnya, mengganti Kepala SKPD dan pejabat lainnya yang berkinerja buruk dengan yang tidak berkualitas atau yang berkinerja buruk atau tidak berkualitas dengan yang lebih profesional dan berkualitas dan mempunyai visi yang ke depan yang jelas. Terakhir, penutup. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau dalam rangka penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016. Laporan ini kami sampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang berhormat ini. Sebagai bagian dan mekanisme dari sistem pembahasan nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2016 oleh DPRD Provinsi Riau berdasarkan peraturan yang berlaku. Laporan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pandangan fraksi terhadap RAPBD perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016 dan laporan masing-masing komisi kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau terlampir. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan Tuhan si ikan hias, buat pajangan di dalam rumah. APBD perubahan selesai kita bahas. Semoga dijalankan sesuai amanah. Pekanbaru 13 Oktober 2016, pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Wakil Ketua Dr. Andes Manahara Manurung, Insinyur Haji Noval Bidusman, Dr. Haji Sunamir. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Sugeng Pranoto yang telah menyampaikan laporan hasil kerja Badan Anggaran tadi. Setelah kita simak dengan sesama laporan hasil kerja Badan Anggaran tadi dan oleh karena wewenang untuk persetujuan terhadap RAPBD perubahan tersebut berada pada rapat paripurna Dewan ini, maka kami menanyakan
saudara-saudara dapat menerima dan setuju terhadap laporan hasil kerja badan anggaran sebagaimana yang dibacakan oleh juru bicara tadi, sehingga RAPBD perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016 ini dapat menjadi peraturan daerah. Setujukah saudara-saudara? Terima kasih. Saudara Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, tuan-tuan dan tuan-tuan jemputan Dewan yang kami muliakan. Setelah RAPBD perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016 tadi disetujui menjadi peraturan daerah, sekarang acara akan dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama terhadap RAPBD perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016 antara Gubernur Riau dan pimpinan DPRD Provinsi Riau. Untuk acara tersebut akan dipandu oleh pembawa acara. Untuk itu kami persilakan. Tahun anggaran 2016, Gubernur Riau dan pimpinan DPRD Provinsi Riau. Terima kasih Gubernur dan pimpinan Dewan. Kami persilakan kembali ke tempat semula. Saudara Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, hadirin dan kami muliakan, sehubungan telah disetujuinya RAPBD perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016 tadi menjadi peraturan daerah. Kemudian sesuai tata tertib Dewan pasal 117 ayat 4 huruf B tentang pendapat ahli kepala daerah. Untuk itu kami mohon kesediaan saudara Gubernur Riau untuk berkenan menyampaikan pendapat ahli kepala daerah di hadapan rapat paripurna ini. Kepada saudara Gubernur Riau kami persilakan dengan hormat.
Sambutan Gubernur Riau pada acara sidang paripurna DPRD Provinsi Riau tentang penyampaian laporan kerja Badan Anggaran dan persetujuan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2016 tanggal 13 Oktober 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang hormat saudara pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Yang hormat rekan-rekan anggota Forkopimda Provinsi Riau, Ketua Pengadilan Agama Provinsi Riau, Komandan Lanut Rusmin Nuryadin, yang hormat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang terhormat saudara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, yang terhormat Kepala Bank Indonesia Pekanbaru, yang terhormat para rektor perguruan tinggi, tokoh masyarakat, alim ulama, cendekiawan, pemuka adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, segenap insan pers, yang terhormat cici, tuan-tuan dan puan-puan undangan majelis yang saya hormati. Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada saat ini kita bersama-sama dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Riau tentang penyampaian laporan kerja Badan Anggaran dan persetujuan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2016. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas nama pemerintah Provinsi Riau menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau, khususnya kepada seluruh fraksi, badan anggaran dan komisi yang telah memberikan perhatian besar terhadap rancangan perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2016 ini, sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa persetujuan untuk penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2016 menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2016. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, persetujuan rancangan perubahan APBD sebagaimana yang kita laksanakan hari ini diatur dalam pasal 83 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Kegiatan ini merupakan agenda terakhir dalam siklus dan mekanisme pembahasan mufakat tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2016. Berkenaan dengan itu, sudah sepatutnya kita bersyukur bahwa seluruh proses dan tahapan pembahasan materi yang telah kita lalui dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Meskipun dalam pembahasannya begitu banyak dinamika yang terjadi, masukan, saran, dan pertimbangan yang menjadi dinamika dalam pembahasan bagi saya merupakan salah satu dari bentuk tanggung jawab anggota DPRD terhadap penyelenggaraan APBD. Untuk itu perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh fraksi badan anggaran dan komisi untuk segala perhatiannya. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, secara umum apa yang telah kita komunikasikan bersama dalam proses pembahasan telah kami sikapi dan tidak lanjuti diantaranya dengan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap alokasi anggaran baik pada kelompok pendapatan daerah maupun pada kelompok belanja, sehingga diperoleh struktur perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2016 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah sebelum perubahan APBD ditargetkan sebesar 7,58 triliun rupiah. Setelah perubahan menjadi 7,23 triliun rupiah atau berkurang sebesar 355,33 miliar rupiah. 2. Belanja daerah sebelum perubahan APBD direncanakan sebesar 10,97 triliun rupiah. Setelah perubahan menjadi 10,36 triliun rupiah atau berkurang sebesar
606,88 miliar rupiah. Namun demikian terdapat beberapa jenis belanja dalam belanja tidak langsung yang mengalami pergeseran. Selisih lebih dan kurang terhadap pergeseran dimaksud ditampung dalam belanja tidak terduga dengan penambahan sebesar 67,47 miliar rupiah. Di samping sebagai waspada bencana, anggaran belanja tidak terduga juga dicadangkan sebagai kartu penyelamat dalam mengantisipasi ketidakpastian dana transfer daerah yang berpotensi gagal dan tunda salur. 3. Dalam hal pembiayaan daerah, selisih kurang antara rencana pendapatan dengan rencana belanja daerah sebesar 3,13 triliun rupiah ditutup dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya sesuai dengan hasil audit BPK-RI. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, kami sungguh berbahagia setelah melalui berbagai tahapan pembahasan. Alhamdulillah sidang paripurna Dewan yang terhormat ini telah memberikan kesimpulan untuk menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2016 ini. Selanjutnya, dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2016, pemerintah Provinsi Riau segera menyampaikan dokumen perubahan APBD tahun anggaran 2016 dimaksud kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Kita berharap proses evaluasi dapat berjalan dengan lancar dan selesai secepatnya, mengingat keterbatas waktu yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada perubahan APBD tahun anggaran 2016. Dengan telah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2016, maka sebelum mengakhiri sambutan ini saya sampaikan para jajaran SKPD pemerintah Provinsi Riau untuk terus meningkatkan kinerjanya agar di sisa tahun anggaran yang ada dapat melaksanakan semua program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan agar pemanfaatan anggaran pada APBD tahun anggaran 2016 dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada saat yang berbahagia ini. Apa tanda Melayu jati bekerja keras di mana terjadi? Apa tanda Melayu jati bekerja dengan sepenuh hati? Sungguh lebat pohon rambutan, dirasa sedap enak dimakan. Terima kasih kepada TAPD dan Badan Anggaran berkat keseriusan APBDP dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan melindungi usaha kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Saudara Gubernur Riau yang telah berkenan menyampaikan pendapat akhir kepala daerah sebagaimana telah kita ikuti dan simak bersama tadi. Saudara Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, puan-puan dan tuan-tuan jemputan majelis yang kami muliakan, dengan selesainya penyampaian pendapat akhir kepala daerah tadi oleh Saudara Gubernur Riau, maka berakhirlah rangkaian rapat paripurna siang ini. Namun sebelum rapat paripurna Dewan ini kami tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur Riau beserta jajaran serta Bapak, Ibu dan para undangan yang telah berkenan hadir dan sabar mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada siang ini. Pohon beringin di tepi jalan, tumbuh besar, rindang daunnya. APBD perubahan telah diparipurnakan agar SKPD segera melaksanakannya. Tanam sirih dalam taman, benang di bintang buat kain melekat.
Terima kasih hadirin budiman. Semoga paripurna memperoleh berkah. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala bimbingan dan petunjuknya, rapat paripurna hari ini telah berjalan lancar dan tepat pukul 13:51 waktu Indonesia bagian Barat. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau kami nyatakan ditutup dengan resmi.